Apa jadinya kalau seorang striker yang bahkan belum sempat merasakan tekanan pertandingan resmi bersama timnas Indonesia tiba-tiba langsung mencetak hat-trick di laga debutnya? Apakah ini hanya keberuntungan seorang pemain muda? Atau justru kita sedang menyaksikan lahirnya mesin gol baru Garuda yang selama ini ditunggu-tunggu? Dan yang lebih menarik lagi, kalau 3 gol Mitchell Baker menjadi sorotan utama, lalu siapa sebenarnya sosok yang berada di balik terciptanya peluang-peluang tersebut? Jawabannya mengarah kepada satu nama yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi para pecinta timnas Indonesia, sang profesor lapangan Tom Hai. Bayangkan atmosfer Stadion Gelora Pakansari malam itu. Ribuan supporter datang dengan satu harapan sederhana, melihat timnas Indonesia mengawali perjalanan Piala AFF 2026 dengan kemenangan. Tetapi tidak banyak yang menyangka bahwa malam tersebut justru berubah menjadi panggung pembuktian seorang pemain berusia 19 tahun. Mitchell Baker, pemain yang baru saja menjadi warga negara Indonesia, langsung dipercaya turun sebagai starter. Dan ketika peluit panjang berbunyi, namanya bukan sekadar masuk daftar pencetak gol. Namanya langsung ditulis 3 kali di papan skor. Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor telak 5-1. Namun bagi fans garis keras, skor tersebut bukan satu-satunya hal yang membuat dada terasa bergetar. Ada sesuatu yang jauh lebih menarik. Ada sebuah kombinasi yang mulai menunjukkan tanda-tanda berbahaya. Mitchell Baker sebagai predator di kotak penalti dan Tom Hai sebagai otak yang mengatur bagaimana bola itu sampai kepadanya. 3 gol Baker dan 3 assist Tom Hai menjadi gambaran betapa berbahayanya koneksi ini ketika keduanya menemukan ritme yang tepat. Dan disinilah ceritanya menjadi semakin panas. Sebelum pertandingan, tentu ada saja yang bertanya, siapa sebenarnya Mitchell Baker? Apakah dia benar-benar siap menghadapi tekanan bermain untuk timnas Indonesia? Apakah usia 19 tahun tidak terlalu muda untuk memikul ekspektasi sebesar itu? Bahkan setelah proses naturalisasinya mendapatkan dukungan pemerintah dan DPR, pertanyaan mengenai kualitasnya tetap bermunculan. Tetapi Baker sepertinya memilih cara paling brutal untuk menjawab semua keraguan itu. Bukan lewat wawancara, bukan lewat janji, tetapi lewat 3 gol. Gol pertama datang ketika pertandingan baru berjalan beberapa menit. Bola mati yang dieksekusi dengan kualitas tinggi menjadi awal dari pesta Baker. Sundulan kerasnya membuat pertahanan Kamboja seperti kehilangan waktu untuk bereaksi. Dan pada saat itulah para supporter mulai menyadari, anak muda ini bukan datang ke timnas Indonesia untuk sekadar menjadi pelengkap skuad. Belum sempat Kamboja mengatur napas, Baker kembali muncul. Gol kedua lahir melalui kombinasi serangan yang memperlihatkan bahwa lini depan Indonesia tidak hanya bergantung kepada satu pola. Baker bergerak, mencari ruang, menunggu momentum, lalu menyelesaikan peluang dengan ketenangan yang membuat banyak orang bertanya, apakah benar pemain ini baru menjalani debutnya? 2 gol dalam waktu singkat sudah cukup membuat nama Baker menggema di stadion. Tetapi striker seperti dirinya tentu belum puas. Dan ketika babak kedua dimulai, Indonesia masih terus memberikan tekanan. Kamboja mencoba bertahan, tetapi masalahnya bukan hanya satu pemain. Ada pergerakan dari lini tengah, ada bola-bola dari sisi lapangan, dan ada Tom Hai yang terus mencari celah untuk mengirimkan umpan ke area berbahaya. Kemudian datanglah momen yang membuat malam itu benar-benar menjadi Mitchell Baker. Bola kembali dikirim ke area yang dia inginkan. Baker membaca arah bola, memenangkan duel, dan menyelesaikannya dengan sundulan. Hat-trick, 3 gol dalam 1 pertandingan debut bersama timnas Indonesia.
3 gol yang bukan hanya membawa Indonesia menjauh dari Kamboja, tetapi juga langsung membuat Baker masuk ke dalam pembicaraan mengenai striker masa depan Garuda. Coba kita berhenti sejenak dan pikirkan. Berapa banyak pemain yang mampu menjalani debut internasional dengan tekanan sebesar itu, lalu melangsung mencetak 3 gol. Apalagi Baker baru 2 pekan sebelumnya resmi menjadi WNI. Pada 13 Juli 2026, proses pengambilan sumpah kewarganegaraannya selesai. Tidak lama kemudian, dia sudah mengenakan seragam Garuda di pertandingan resmi dan langsung mencetak hat-trick. Ini bukan sekadar debut. Ini seperti pernyataan bahwa dia datang untuk mengambil tempat. Tetapi kalau kita hanya membahas Baker, kita justru kehilangan separuh cerita. Karena ada satu nama yang layak mendapatkan sorotan besar malam itu, Tom Hai, sang profesor lapangan. Pemain yang mungkin tidak selalu mencuri perhatian dengan selebrasi, tetapi punya kemampuan untuk membuat sebuah serangan terlihat jauh lebih mudah daripada yang sebenarnya. 3 assist Tom Hai menjadi bukti nyata. Ketika Baker membutuhkan bola, Hai mengirimkannya. Ketika lini depan membutuhkan arah, Hai menjadi penghubung. Dan ketika pertahanan Kamboja mulai mundur terlalu dalam, Hai punya kemampuan untuk memanfaatkan ruang tersebut. Bahkan salah satu gol Baker lahir melalui umpan lambung dari Tom Hai, yang kemudian diselesaikan Baker dengan sundulan. Inilah alasan mengapa sebagian fans mulai menyebut Hai sebagai profesor. Bukan karena sekadar gaya-gayaan, tetapi karena dia punya kemampuan membaca permainan. Dia tahu kapan harus mempercepat tempo, kapan harus menahan bola, dan kapan harus mengirim umpan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi justru menjadi awal dari sebuah gol. Dan sekarang, bayangkan kalau koneksi ini semakin matang. Tom Hai yang sudah berpengalaman, bermain di belakang seorang striker muda, dengan tinggi sekitar 196 cm, dan kemampuan duel udara yang menjanjikan. Satu punya otak untuk mengirim bola, satu lagi punya tubuh dan insting untuk menyambutnya. Kalau kombinasi ini terus berkembang, lawan-lawan Indonesia jelas tidak boleh hanya fokus kepada satu pemain. Fans garis keras tentu langsung bereaksi. Ada yang mengatakan, inilah striker yang selama ini kita tunggu. Ada juga yang mulai berani membandingkan sensasi debut Baker dengan para penyerang legendaris timnas Indonesia yang pernah mencetak hat-trick di Piala AFF. Dan perbandingan itu bukan tanpa dasar. Baker kini tercatat menyamai pencapaian Bambang Pamungkas dan Ilham Jayakesuma, yang juga pernah mencetak hat-trick di ajang tersebut. Tapi sebagai fans, kita juga harus sedikit menahan diri. Jangan sampai satu pertandingan membuat kita langsung memberikan beban yang terlalu besar kepada seorang pemain berusia 19 tahun. Hat-trick memang luar biasa. Kemenangan 5-1 memang membuat kita bangga. Tetapi perjalanan Baker baru dimulai. Justru pertandingan berikutnya akan menjadi ujian yang jauh lebih menarik. Karena sekarang lawan sudah tahu namanya. Mereka sudah tahu dia bisa menjadi ancaman di kotak penalti. Mereka sudah melihat bagaimana dia bergerak. Mereka juga sudah melihat bagaimana Tom Hai mampu mengirimkan bola kepadanya. Artinya, pertandingan berikutnya tidak akan semudah ketika Baker masih menjadi misteri. Disinilah kualitas seorang striker benar-benar diuji. Apakah Baker mampu mencetak gol ketika ruang geraknya dipersempit? Apakah dia mampu tetap tenang ketika bek lawan menempel sejak menit pertama? Apakah dia bisa menciptakan peluang sendiri ketika Tom Hai tidak mendapatkan ruang untuk mengirimkan umpan? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar membicarakan 3 gol yang sudah terjadi. Namun, satu hal sudah jelas. Michael Baker berhasil mengubah keraguan menjadi sorakan. Dia datang dengan status pemain baru, usia muda, dan ekspektasi besar. Tetapi dia meninggalkan pertandingan pertamanya dengan 3 gol dan sebuah pesan yang sangat keras. Jangan remehkan striker muda ini. Bahkan kalau kita melihat kembali prosesnya, keberhasilan Baker tidak terjadi dalam semalam. Sebelumnya, naturalisasi Baker dan Luke Vickery sudah mendapatkan dukungan Komisi 13 DPR RI pada Juni 2026. Kemudian, Baker resmi menjadi WNI pada Juli. Setelah itu, dia dipercaya masuk skuad Timbas Indonesia. Jadi, apa yang terjadi di Pakansari sebenarnya adalah hasil dari perjalanan panjang yang akhirnya mendapatkan panggung untuk dibuktikan. Dan fans Indonesia tentu punya hak untuk menikmati malam tersebut.
Setelah bertahun-tahun mencari sosok yang bisa memberikan rasa aman di lini depan, kini muncul seorang striker muda yang langsung memberikan sinyal luar biasa. Bukan berarti masalah striker timnas sudah selesai, tetapi setidaknya Indonesia sekarang punya satu opsi yang membuat pertahanan lawan harus berpikir dua kali. Apalagi kemenangan 5-1 atas Kamboja bukan hanya tentang Baker. Sandy Walsh juga mencetak gol, sementara Jens Raven ikut menyumbang 1 gol. Artinya, ancaman Indonesia tidak hanya datang dari satu titik. Ada banyak pemain yang bisa mencetak gol, dan ini menjadi modal penting dalam perjalanan di grup A Piala AFF 2026. Dan kalau kalian mengira cerita Mitchell Baker sudah selesai setelah 3 gol ke gawang Kamboja, tunggu dulu. Justru setelah hat-trick inilah tekanan sebenarnya dimulai. Lawan sudah tahu siapa dia, publik sudah punya ekspektasi, dan seluruh Indonesia sekarang menunggu satu jawaban. Apakah Mitchell Baker mampu mengulang kegilaannya saat menghadapi lawan berikutnya? Karena kalau jawabannya iya, maka kita mungkin bukan sedang menyaksikan satu malam ajaib. Kita sedang menyaksikan kelahiran predator baru Timnas Indonesia. Dan untuk kalian para Garuda garis keras, jangan lupa, perjalanan ini baru dimulai. Tetap dukung Timnas, tetap kritis, dan tetap kawal setiap langkah skuad Garuda. Karena setelah malam penuh gol ini, ada satu pertandingan lagi yang bisa membuka cerita jauh lebih besar.